sore anak. Sore. Apa kabar? Sehat. Ini semua kalian pada hari udah masuk ya nak? Sudah. Bapak cek ya daftar hadirnya di sini. Ya Pak. Ananda Hadir. nggak hadir ya? Adisman, Hadir Pak. Anggelius, Hadir Pak. Daria. Hadir Pak. Baik anak-anakku, ada beberapa orang lagi yang belum hadir pada saat ini. Dan tentunya ini harapan Bapak ini diingatkan supaya tetap hadir setiap saat. Kecuali kalau hari libur. Pembelajaran terlebih dahulu karena ini sudah waktunya siang hari dan tentunya ini adalah jam-jam istirahat. Jam rawan biasanya nak, ya penuh dengan rasa lelah, lapar, haus dan ingin pergi ke rumah. Namun sebelumnya kita akan coba berikan ini. Sudah pernah dengar gerak potong bebek angsa? Sudah. Ayo kita coba lakukan ini dulu nak, ya. Iya Pak. Ini semuanya berdiri. Ikut semua ya. Iya Pak. Nah, silakan ikuti gayanya. Ya, ini dulu nak. Ikuti saja. Bagi bangsa masa dikurangi orang minta rasa bangsa empat kali sok begini sok kecaman bersemangat ya. Namun sebelumnya dulu nak, materi yang sebelum kita tiba pada negosiasi ini adalah mengenai masih ingat tentang materi minggu lalu nak? Sama yang masih ingat? Apa itu pengertian hikayat? Ya silakan Kak Isman. Hikayat adalah suatu cerita yang berbentuk prosa yang terdiri dari berbagai bahasa Melayu klasik atau dapat diartikan sebagai cerita rakyat. Ya, bagus sekali tentang. Ada lagi selain ini? Aduh Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Yes. Yes. Ya. Yes. Ya, silakan Yes. Menurut saya, hikayat merupakan sebuah cerita yang mendalam pada cerita lampau. Contohnya yang bersifat kerajaan, tetapi bahasanya menggunakan bahasa Melayu. Ya, tepuk tangan. Nah, ini adalah mengenai hikayat ini adalah merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk prosa yang sifatnya adalah atau menggunakan bahasa Melayu dan umumnya ini adalah diperankan orang-orang bangsa orang yang terkenal yang punya kesaktian, kehebatan ya dan juga keanehan yang perlu dalam cerita hikayat tersebut. Terima kasih nak masih mengingat tentang apa materi yang sudah pernah kita ajarkan pada minggu lalu. Nah, untuk saat ini kita akan masuk pada bab 5 yaitu bersepakat melalui negosiasi. Ada 4 item yang kita pelajari dalam negosiasi ini. Ada bagian A mengenai mengajukan penawaran dan menutup negosiasi. Bagian B penjelasan pengajuan Penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. dan ketiga adalah Isi struktur dan ciri perasaan teks negosiasi. dan yang keempat adalah Penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan pembahasan. baik anak-anak semua, sebelum kita masuk ke situ kita akan masuk pada bagian A yaitu pengajuan penawaran dan penutup dalam teks negosiasi.
Ada di situ adalah pengertian negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, dan penyampaian pengajuan dan penawaran dalam teks Negosiasi. Yang pertama adalah pengertian negosiasi. Ada sebelum Bapak teruskan, ada yang sudah tahu pengertian negosiasi? Nah, siapa yang tahu? Silakan Nabi Usman, silakan. Menurut saya negosiasi itu adalah suatu hubungan interaksi atau proses tawar-menawar yang dilakukan oleh satu kelompok ataupun kelompok lain yang memiliki suatu kesepakatan atau persetujuan bersama. Nah, teman-teman semua, negosiasi ini kita tidak perlu untuk mencari atau mengetahui dulu di mana negosiasi ini. Nah, negosiasi ini tentunya kita sudah melakukan setiap harinya. Cuma saja kita tidak tahu dan kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah negosiasi. Ya. Nah, dalam negosiasi ini terdapat pada dunia seperti perdagangan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih tepuk tangan buat pemahaman sekali dan cukup jelas kepada kita semua. Dan apabila ada lagi yang bisa memberikan pendapat tentang negosiasi ini, silakan Nak. Ya, kalau tidak ya Bapak jelaskan, dan yang disampaikan oleh kawanmu ini adalah benar sekali, bahwa negosiasi ini adalah proses tawar menawar dengan tujuan adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Sesuai dengan judul kita tadi adalah bersepakat melalui Negosiasi. adanya kebersamaan, adanya kecocokan pendapat demi pendapat yang satu dengan yang lain, artinya ada suatu tujuannya untuk mencapai adalah adanya tujuan yang sama, baik dia adalah yang memberikan pertanyaan ataupun yang menawar. Ini biasanya seperti yang dikatakan teman Musia Isma ini adalah seperti kalau di bidang dunia usaha, dunia industri, pertanian, perdagangan, terjadi yang namanya di situ adalah tawar menawar. Untuk lebih jelas nanti kita akan lihat pada slide berikutnya. Nampak ya? Apa? Silakan, siapa yang bisa membacakan di atas ini? Siapa? Silakan bacakan. Siapa namanya? Melvin, ya silakan Melvin. Pengertian teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lainnya. Ya, terima kasih kepada Melvin. Tepuk tangan buat Melvin ya. Ada negosiasi kolaborasi. Mengapa bisa terjadi untung dan rugi antara pembeli ini? Karena kurangnya negosiasi kolaborasi, kerjasama ini, termasuk dominasi. Apa yang didominasi masyarakat saat ini untuk melakukan pembelian terhadap barang ataupun produk-produk dari hasil dari sesuatu perusahaan tersebut. Kemudian negosiasi akomodasi. Apa yang bisa dijalankan dalam akomodasi tersebut negosiasi. Dan yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik. Apa bisa menimbulkan konflik. Santun dalam menyampaikan tawar-menawar bisa terjadi kesalahan. Baca kena yang surut ya. Saya sebagai penjual, Anda sebagai pembeli, tentunya ada partisipan ataupun kepentingan masing-masing. Anda pembeli, apa kepentingan Anda? Partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing itu, Ya. contohnya seperti yang Bapak bilang tadi, kalau Bapak penjual jadi saya pembeli, saya juga membutuhkan barang dari Bapak ataupun seperti pakaian, saya membeli dari Bapak karena saya membutuhkan, karena saya ingin menggunakan pakaian tersebut biar kebutuhan saya tercukupi, dan saya juga membeli, Bapak mempunyai kepentingan supaya barang itu bisa laku, supaya Bapak dapat keuntungan
dan tidak rugi dari barang yang Bapak jual. Ya, tepuk tangan bagi punya. Ada pembeli karena dia butuh barang tersebut. Apalagi kalau sepatu sekolah, baju seragam sekolah, baju pesta, kedua pihak. Jelas ada. Tentunya perusahaan A dengan perusahaan B ini, ya, dia memberikan sebuah iklan ini mengenai apa contohnya sampo ya, sampo, ya, sampo. Nah, itu kalau sampo menyegarkan rambut, kalau sampo meluluhkan orang, ya kan? Nah, anak-anakku semua ini adanya perbedaan kepentingan ya, dari kedua pihak. Memang ada perbedaannya. Artinya di situ muncul nanti tawar menawar. Mungkin si penjual berikutnya adalah adanya penjualan. Ya. Diajukan ya, penawaran. Lalu adanya penawar. Setelah diajukan, yang dari 400.000, 500.000 diajukan. Gimana kalau 300.000? Kalau adanya itu adalah merupakan tujuan dari Negosiasi. terdapat pada ciri-cirinya. Adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Dapat untung si penjual dan dapat barang si pembeli. Sampai di sini dulu pertemuan kita, nak. Kalau ada pertanyaan menyangkut tentang ciri-ciri dan pengertian negosiasi, Bapak berikan waktu kepada anak-anak kami semua untuk kita diskusikan bersama. Udah bisa? Nanti Bapak tanya ulang ya tentang ini. Iya, Pak. Boleh? Boleh ya. Ya. Baik, kalau sudah bisa, kita akan masuk pada diskusi kelompok. Dan namun sebelum ini kita akan bagikan, ini Bapak akan bagikan kelompoknya ini, ya. Ini kelompok 1 ya, urutan mejanya saja depan ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Artinya dalam kelompok ini nanti kalian akan melakukan suatu negosiasi di mana dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan kita ini, ya. Artinya siapa yang mencatat, siapa yang melaksanakan negosiasi, siapa yang merekam, itu semua harus terinput, ya. Dan setelah itu nanti dimuat dalam sebuah makalah dan kita akan presentasikan 2 minggu ke depan. Hasil pertemuan pada hari ini, ya, sekali lagi Bapak ingatkan bahwa negosiasi ini adalah proses tawar menawar antara satu dengan lain, kelompok atau organisasi dan sebagainya. Artinya tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu materi kita pada saat ini. Dan tentunya apa tugas yang Bapak berikan sesuai dengan kelompok ini silakan dikerjakan, dan minggu depan kita akan presentasi kelompok satu demi yang satu ataupun satu persatu pada proses KDM seterusnya. Demikian materi kita pada sore hari ini, dan semoga anak-anak kami selalu semangat terutama dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran baik sore ini maupun di hari-hari yang akan datang. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore.